teman-teman media, pada kali ini saya akan sampaikan update untuk kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada Kabinet Merah Putih. Jadi teman-teman, dari Kabinet Merah Putih ini ada 124 orang yang masuk golongan sebagai penyelenggara negara, jadi harus menyampaikan laporan hartanya. 124 itu terdiri dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri. Jadi ada 52 dan ada 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Dan ada 15 yang tergolong utusan khusus, penasehat khusus atau staf khusus. Nah, dari 124 ini, 123-nya udah dilantik 21 Oktober. Makanya jatuh temponya sekarang, karena 3 bulan ya. Nah, satu memang dilantiknya 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti, 6 Desember plus 3 bulan gitu ya. Jadi yang kita omongin sekarang 123 laporan harta. Nah, teman-teman media, yang dari 123 ini, kita kategorin 2. Kalau dia dulu menteri udah nyampain laporan harta, ya berarti dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi nanti kewajiban melaporkannya paling lambat 31 Maret tahun ini. Karena dia udah pernah dulu, ya, yang tahun lalu dia udah pernah. Jadi dia tinggal normal aja gitu. Mau dia diangkat lagi gitu normal. Nah, itu ada 65 orang. Jadi dari 123 orang yang harus menyampaikan, itu 65 orang itu sebenarnya masuk kategori reguler dan kita tunggu sampai 31 Maret. Yang 58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali, 58 plus 1 sebenarnya. Yang 1 itu Tina Talisa ya, baru dilantik 6 Desember. Gitu. Jadi 58 plus 1 itulah yang 58 21 Januari. Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi. Jadi administratif aja. Berapa kelengkapan surat kuasanya udah ada belum, anak, istri, anak dalam tanggungan, istri yang bersangkutan gitu. Matematikanya, penjumlahannya, kira-kira ada yang salah apa enggak, kira-kira gitu. Nanti sesudah itu kita akan tayangkan. Sampai sekarang 14 dari yang 58 ini udah tayang di announcement. Jadi monggo dilihat gitu ya, tapi kita pastikan mungkin seminggu 2 minggu ini selesai semua dan akan tayang semua di announcement. Sesudah itu ya tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau ada harta yang nggak dilaporin, nah ya segala macam gitu nanti kita lihat lagi gitu. Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu 2,6 triliun hartanya. Tapi yang sekarang yang khusus yang baru diangkat tadinya nggak pernah lapor itu 5,4 triliun. Yang saya lihat angka sementaranya gitu ya, jadi kan kelihatan jumlah hartanya gitu. Nah, rata-rata yang reguler itu sekitar 187 miliar lah. Jadi yang 65 orang yang dulu udah pernah menteri, wamen, udah pernah masukin LKPN, nanti kita baru tunggu lagi 31 Maret itu rata-rata 187 miliar. Nah, yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata harta per orang dari yang LHKPN khusus ini sekitar 227 miliar. Itu yang kita dapat datanya sementara gitu ya, sekarang jadi semua masih proses verifikasi gitu ya. Dan yang reguler kita tunggu sampai 31 Maret gitu, sesudah diverifikasi nanti kalau ada keanehan atau apapun gitu, kita akan komunikasikan ke masyarakat. Kalau ditanya kenapa bisa secepat itu, karena sampai hari Jumat gitu masih 23 orang belum nyampein, Jumat kemarin. Padahal 1 November, jadi segera sesudah dilantik, Seknek udah ngeluarin surat edaran tuh, agar menyampaikan. Tapi Jumat juga dari Sekretariat Kabinet, Seskap ya, itu komunikasi dengan kita minta data, siapa yang belum.
Itu kita sampaikan, dan seingat saya ada beberapa orang memang minta bantuan untuk pengisian gitu. Jadi kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan gitu ya, karena Jumat masih 23 tapi segera sesudah Seskap minta gitu, kita sampaikan datanya, ini yang masih belum gitu, mungkin Sabtu, Minggu diisi, Senin gitu, sehingga hari ini kita lihat kepatuhannya 100%. Itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan harta dari Kabinet Merah Putih. Kalau monggo, Mas Budi. Terima kasih Pak Pala yang sudah menyampaikan secara detail update dari pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, di mana dari 123 seluruhnya telah menyampaikan LHKPN-nya, artinya kepatuhannya sudah mencapai 100%. Di mana dari 123 tersebut 58 adalah wajib lapor baru plus 1 yang dilantik pada 6 Desember, sehingga batas akhir untuk pelaporan LHKPN-nya adalah 6 Maret 2025. Baik, teman-teman, kami persilakan untuk sesi tanya jawab, tentu secara khusus terkait dengan isu pencegahan. Pada sesi pertama kami persilakan untuk isu terkait dengan LHKPN terlebih dahulu. Satu. Oke, 2, Mbak Sasha, silakan. Ya, selamat sore Pak Pahala, Mas Budi. Izin mau bertanya, ini kan ada yang baru melapor, itu mereka rata-rata menginformasikan nggak sih kesulitannya apa ketika menyampaikan LHKPN ini? Karena kan ini barang baru buat mereka, terutama yang sebelumnya belum pernah jadi pejabat publik. Itu aja sih Pak, mau tahu itu aja. Dan ya sama satu lagi tadi yang 5,4 T yang tertinggi itu atas nama siapa ya Pak? Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Oke. Ini ada, ini gue jawab aja dulu, udah keburu lupa dia. Jadi kesulitannya sih nggak ada secara yang substantif, nggak, karena kita ingat kita bantu beberapa orang mungkin nggak nyampe setengah jam tuh selesai tuh. Mungkin dia karena nggak pernah aja ya, karena kan harus minta username dulu, habis dikasih, lantas dia udah siapin data biasanya. Tinggal ngisi kolomnya, habis itu selesai, udah gitu surat kuasa. Kita bilang kita anjurkan yang meterai elektronik aja, jadi tanda tangan elektronik, meterai elektronik, jadi nggak perlu fisiknya, yang gitu-gitu aja. Jadi kita nggak ngelihat ada yang substantif ya masalahnya, hanya karena belum pernah aja. Gitu, karena belum pernah, biasanya juga mereka minta stafnya yang ngisiin, nanti kita komunikasi sama stafnya. Saya pikir itu, Bud. Terima kasih. Selanjutnya Mas